Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan video-video sebelumnya yang kali ini akan masuk pada tema tentang proses kematian. Dalam Pupuh Asmarandana disebutkan, "Hai para wali yang ada di sini, perhatikanlah bagaimana cara melepaskan nafas serta kodrat irodat. Jangan sampai tumpang tindih. Sungguh memalukan untuk hakul mukmin kalau sampai salah ia melepaskannya. Akhirnya akan menjadi buah percakapan dalam hidup ini. Itulah sebabnya banyak orang yang sakaratul maut, kodrat belum musnah, angan-angan masih ada, dan sejak semula nafas bergerak tidak karuan." Itulah Pupuh Asmarandana 827. Bait itu menjelaskan bahwa sebenarnya kematian bukanlah sebuah keterpaksaan, tapi merupakan hasil dari suatu proses kehidupan. Bagaikan buah, kematian sebenarnya merupakan buah yang matang di pohon dan rontok dengan sendirinya, bukan karena dipanen dan diusahakan matang di luar pohon. Kata Indonesia nafas memang berasal dari kata nafas yang kata jamaknya anfas, seakar kata dengan nafs yang artinya jiwa. Bentuk jamak dari nafs adalah anfus. Orang Jawa menyebut nafas itu ambekan, yang berasal dari kata ambek yang artinya batin, rasa. Ini artinya nafas merupakan bagian pokok dari jiwa atau kehidupan. Baik orang Arab maupun orang Jawa dalam hal ini memiliki kesamaan pandangan. Nafas terkait dengan batin manusia. Bukan hanya manusia yang bernafas, tumbuhan dan hewan juga bernafas. Secara medis, bernafas adalah aktivitas hidup dengan menghirup udara oksigen dan mengeluarkan zat asam arang atau karbon dioksida. Zat oksigen dibutuhkan oleh seluruh sel tubuh. Zat ini diperlukan untuk proses pembakaran sehingga sel-sel di dalam tubuh mendapat tenaga. Tenaga yang diperoleh dari pembakaran karbohidrat ini digunakan untuk mengedarkan zat-zat lain yang diperlukan oleh tubuh. Jadi jelas bahwa secara normal nafas diperlukan untuk kehidupan jasmani. Pernafasan mengikuti perintah dari nafs al-amarah, jiwa amarah. Bukan jiwa yang kerjanya marah-marah. Jiwa amarah sebagai entitas yang berfungsi untuk mengoperasikan semua organ tubuh. Paru-paru bekerja di bawah kendali nafs al-amarah. Tidur atau terjaga, paru-paru tetap bekerja, tidak pernah istirahat. Jiwa al-amarah tetap setia mengendalikan semua organ tubuh kecuali organ yang rusak. Dalam bahasa kedokteran, organ-organ tubuh yang bekerja tanpa perintah itu disebut organ yang dikendalikan oleh
saraf tidak sadar, tidak dipengaruhi oleh saraf sadar. Di dalam diri manusia ada beberapa nafs yang bisa keluar masuk jasad manusia ketika tidurnya. Bila nafs ini putus, maka matilah manusia. Selama belum putus, walaupun nafas sudah berhenti, manusia tetap hidup. Nafs jenis ini tidak mengendalikan organ-organ tubuh, tapi berkaitan dengan daya hidup manusia yang disebut premana. Ketika manusia hidup, premana ada. Bila premana sirna, maka matilah manusia. Antara premana dan nafs-nafs yang bisa keluar masuk jasad bagaikan arus listrik dan kawatnya. Arus tidak ada bila tidak ada kawat yang dilewatinya. Kawat tidak mempunyai setrum bila tidak ada arus yang mengalir. Nafs bagaikan kawannya dan premana bagaikan arusnya. Tapi nafs dapat diaktifkan untuk memperkuat premana. Jiwa amarah diwariskan melalui gen. Satu sel tubuh yang mengandung seperangkat kromosom lengkap dan sempurna atau tanpa cacat bisa ditumbuhkan menjadi makhluk hidup seperti induknya. Organ yang masih baik pun bisa dicangkokkan pada manusia yang masih hidup jika pemiliknya telah mati. Baik sel maupun organ tubuh mengikuti hukum jasmani. Di bawah kendali jiwa amarah, bila seseorang meninggal dunia, maka pelan-pelan sel-sel tubuhnya ikut mati, karena sel-sel tidak lagi memperoleh berbagai zat yang dibutuhkan untuk pertumbuhannya. Jiwa lawamah di dalam bahasa Arabnya dikenal sebagai nafs al-lawamah. Jika jiwa amarah yang melekat pada badan jasmani ini merupakan kulit terluar bagi manusia, maka jiwa lawamah merupakan kulit yang lebih halus, yang letaknya setingkat lebih ke dalam. Jiwa ini dan jiwa-jiwa lainnya yang lebih halus bisa keluar masuk jasad baik ketika dalam kesadaran maupun tidur. Di dalam Al-Quran disebutkan Allah yang memelihara nafs ketika manusia mati atau di waktu tidurnya, maka Dia tahan nafs orang yang telah ditetapkan kematiannya, dan Dia lepas nafs orang yang belum waktunya mati sampai waktu yang telah ditentukan. Sebenarnya pada yang demikian ini ada ayat-ayat bagi orang yang mau memberdayakan pikirannya. Ayat tersebut menggambarkan mekanisme jiwa di alam. Ketika jiwa-jiwa belum putus talinya dengan badan jasmani, manusia tetap hidup. Atau bila organ-organ untuk hidupnya telah rusak, tidak dapat dioperasikan lagi, jiwa akan memutuskan diri. Nah, pada ayat itu disebutkan bahwa ketika manusia tidur, jiwa-jiwa itu bisa keluar masuk tubuh tanpa ada hambatan apapun. Ketika mengembara atau saat tidur dan tiba-tiba terjaga, maka secepat kilat jiwa masuk lagi ke dalam diri manusia. Ketika tidur dan jiwa lawamahnya mengembara, maka manusia bermimpi. Dalam tidur, jiwa lawamah keluar untuk melihat peristiwa yang terjadi masa itu.
ia tidak terikat oleh ruang. Tetapi waktu terjadinya ya pada saat jiwa itu mengembara. Jika di alam jaga kita lebih kuat mengenang masa lampau, maka kita mudah bermimpi tentang masa lampau. Mungkin saja di alam mimpi itu kita merasa dalam suasana yang asing yang tidak pernah kita ingat. Tapi secara tidak sadar, jiwa telah merekamnya, jadi tidak perlu merasa aneh. Sistem kerja jiwa itu adalah merekam kejadian di sekitarnya secara otomatis, baik dalam keadaan terjaga maupun tidur. Orang Barat menyebutnya jiwa ini sebagai pikiran bawah sadar, subconscious mind. Jiwa inilah yang mendorong manusia untuk mengikat keadaan dunia ke dalam dirinya. Bila yang terikat itu sesuatu yang menyakitkan dirinya dan mudah tampil ke permukaan kesadaran, maka orang yang bersangkutan mengalami hidup traumatik. Bila yang terikat kuat itu sesuatu yang menyenangkan, maka orangnya terdorong ingin mengulangi dan memiliki. Jika kenangan manis yang terekam mudah tampil ke permukaan kesadaran, maka orang yang bersangkutan mudah melamun. Baik traumatik maupun mudah melamun sangat tidak baik bagi kesehatan. Orang yang traumatik hidup dalam keadaan terteror oleh dirinya sendiri. Orang ini hidup tertekan oleh ketakutan yang tidak wajar. Sedangkan orang yang bersifat pelamun akan terjeblos ke dalam kehidupan yang tidak realistik. Ingin kaya dengan berjudi, ingin hidup enak dengan bermalas-malas, senang mengejar kebahagiaan semu. Misalnya dipuji, disanjung, diangkat-angkat nama dan kebaikannya, dihargai secara berlebihan, dan lain-lain. Sifat seperti itu melekat kuat pada masa anak-anak. Karena tertutup hingga dewasa, maka timbul trauma atau mudah berhayal. Sholat, berzikir, atau bermeditasi sebenarnya untuk menutupi semua rekaman jiwa lawamah ini. Bila rekaman lama ini tertimbun, maka kembara pikiran akan berkurang dan bahkan berhenti. Keterikatan kepada dunia pun akan semakin kecil atau bahkan hilang. Daerah operasional iblis dimulai pada jiwa ini karena rasa ingin memiliki atau menguasai orang lain bersemi di dalam jiwa lawamah. Ketika kita sholat atau sembahyang, jiwa ini aktif. Makanya, orang yang sholat pikirannya mengembara kemana-mana. Apa yang tidak teringat dalam keadaan biasa akan muncul pada waktu sholat. Tentu saja sholatnya menjadi tidak efektif. Tidak akan mampu mencegah tindakan keji dan mungkar, karena pikiran tidak pernah tenang. Untuk menutupi atau menghapus memori atau kesan yang ada di dalam jiwa lawama, maka diciptakanlah dalam sholat, zikir, atau meditasi. Objek di dalam sholat adalah membaca ayat-ayat kalimat suci dan mengingat Allah. Objek di dalam zikir adalah membaca kalimat thayyibah, la ilaha illallah, baik secara lisan maupun dalam hati. Termasuk objek dalam zikir atau juga meditasi adalah memperhatikan keluar masuknya nafas. Sedangkan objek dalam meditasi adalah benda, warna, simbol, atau bentuk-bentuk geometris atau yantra. Objek adalah sesuatu yang menjadi pusat perhatian dalam sholat, zikir, atau semedi. Jika tidak ada objek sama sekali, maka pikiran manusia akan mengembara kemana-mana. Dan jika dipaksa untuk berkonsentrasi, kepala menjadi pusing. Namun, walaupun sudah ada objeknya,
Postur tubuh dan gerakan manusia serta budayanya ikut serta mempengaruhi keadaan pikiran dalam meditasi. Bagi orang Sunda, Jawa, dan Bali, gerak tarian merupakan gerak yang mampu menciptakan suasana meditatif atau zikir. Karena itu tarian di ketiga suku itu mampu menghasilkan suasana harmonis. Perintah agama untuk zikir, kontemplasi, perenungan, meditasi, semedi atau apapun namanya adalah untuk menghilangkan kotoran memori yang ada di dalam diri manusia. Lalu jiwa diisi dengan energi positif yang berupa doa, mantra, kalimat suci, dan lain-lainnya, sehingga hidup terasa tenang. Jiwa mulhamah, lapisan jiwa yang lebih halus, disebut mulhamah karena jiwa ini dapat menerima ilham dari Tuhan. Jiwa ini berkemampuan memilih apa yang benar maupun apa yang salah. Keinginan dan kehendak bekerja di dalam jiwa mulhamah. Ada kaitan erat antara jiwa mulhamah dengan jiwa lawamah. Jika jiwa lawamah tidak dibersihkan dari berbagai kotoran, maka keinginan akan tumbuh subur dalam jiwa ini, dan manusianya tidak pernah puas. Dalam keadaan tidur, jiwa mulhamah ini juga suka ngeluyur, dan lebih-lebih jika kita banyak angan-angan. Jiwa ini tidak terikat oleh ruang dan waktu, tetapi kemampuan menembus waktunya hanya ke masa silam. Misalnya, kita bermimpi tentang sesuatu yang pernah terjadi pada masa kita sebelum lahir. Tiba-tiba kita merasa menyaksikan sesuatu peristiwa masa lalu, tapi entah di mana. Hal-hal semacam ini bukan halusinasi atau ilusi dalam kehidupan, karena kejadian yang terungkap bukan hasil memandang atau mengamati. Apa yang muncul itu merupakan penampakan dari yang terekam dalam bawah sadar. Menurut para psikologi, jiwa mulhamah ada di alam astral, suatu lapisan alam yang lebih halus daripada alam eterik. Jiwa lawamah ada di dalam eterik. Jika kedua jiwa sama-sama keluar badan pada waktu tidur, maka mimpinya pun campur aduk, masing-masing membangkitkan kesan yang berbeda. Nah, peristiwa semacam ini sering kita alami. Dalam tidur sesaat atau sepanjang malam, mimpi yang dialami berbeda dan tidak ada hubungannya antara yang satu dengan yang lain. Pengalaman jiwa mulhamah juga disebut sebagai pengalaman tansadar kolektif, karena ia menjadi gudang bagi seluruh rangkaian pengalaman masa lalu tanpa batas. Aktivitas jiwa ini memang lebih banyak mengenang masa lalu. Jika jiwa ini aktif dalam kesadaran seseorang, maka ia lebih terpanggil untuk hidup seperti hidup di masa lalu. Ia lebih tertarik dengan kejadian-kejadian masa lalu, lebih menyenangi dongeng-dongeng dan mitologi. Kecintaan terhadap agama adalah aktivitas dari jiwa mulhamah. Saking cintanya terhadap hal-hal yang berbau masa lalu, sehingga sering menyebabkan cita-cita yang tidak realistis. Bakat seseorang disimpan dalam jiwa mulhamah. Bakat tidak diwariskan secara genetik. Bila bakat diwariskan secara genetik, maka dunia tidak akan mengalami kemajuan. Mengapa tidak bisa maju? Karena bakat yang diwariskan secara generik akan muncul yang tidak melebihi orang tuanya, dan munculnya pun akan mengikuti proses pertumbuhan jasmani. Padahal kita mengetahui
ada anak umur 6 tahun yang ahli musik dan itu tidak dimiliki orang tuanya. Pikiran sadar merupakan operasi dari jiwa ini. Ia tidak dapat menerima ilham baik dan buruk. Ia pun dapat berfungsi untuk memilih yang baik dan yang buruk. Karena aktivitas pikiran sadar ada di jiwa ini, maka orang yang mengaktifkan jiwa ini dapat mengoptimalkan kemampuannya. Ia dapat mengangkat kembali basis pengetahuan yang pernah dimilikinya pada masa lampau. Tapi kreativitasnya bukan kerja jiwa ini. Kreativitas merupakan hasil kerjasama antara lawamah, mutmainah, dan kekuatan spiritual. Dalam hubungannya dengan dunia fisik, jiwa ini erat kaitannya dengan kalbu, erat kaitannya dengan emosi. Dan sasaran zikir atau meditasi adalah kalbu, agar kalbu menjadi tenang. Dengan hati yang tenang, pikiran jernih, manusia bisa menemukan solusi hidupnya. Tentu saja, solusi bagi problema yang setipe dengan problema masa lalu. Jika kita sudah mampu mengatasi berbagai problema yang setipe yang lalu, maka kita tinggal mencari solusi bagi problema baru. Jiwa mutmainah, inilah jiwa yang tenang, jiwa yang keberadaannya di alam mental, alam transisi antara dunia astral dan spiritual. Jiwa ini sudah bebas dari ikatan ruang dan waktu. Jiwa ini bisa berkelana, baik ke masa lalu maupun ke masa depan. Jika jiwa ini menembus masa depan, maka orangnya bisa melihat apa yang akan terjadi di masa depan. Masa depan yang terkait dengan dirinya, bukan masa depannya orang lain. Karena bisa menyaksikan dirinya di masa depan, maka ia tenang. Kecemasan atau ketakutan dalam hidup ini sebenarnya disebabkan ketidaktahuan akan masa depannya sendiri. Karena tidak tahu apa yang akan terjadi, tentu manusia lebih cemas apabila kemungkinan yang akan terjadi itu buruk bagi dirinya. Jika jiwa ini diaktifkan dalam keadaan jaga, maka terbentuklah apa yang dinamakan clairvoyance, yaitu kemampuan untuk melihat objek atau peristiwa di luar jangkauan indera fisik, atau clairaudience, yaitu kemampuan untuk mendengar suara di luar jangkauan indera pendengaran. Memang, dalam hal ini ada yang berbakat, tapi ada pula yang karena hasil latihan. Jika bakat, maka kemampuan ini bisa tumbuh sejak kecil, dan ada yang mengarahkannya menjadi dukun. Waktu bagi jiwa mutmainah itu satu, yaitu kini, masa lalu, masa sekarang, dan masa depan ada dalam kesatuan. Sama saja, bila jiwa ini kita fokuskan untuk menembus masa lalu, tentu saja masa kini dan masa depannya tertangguhkan. Lalu, siapa yang disebut aku yang memfokuskan jiwa-jiwa tersebut? Jadi silahkan kembali ke video-video sebelumnya yang berisi bahasan tentang pribadi. Jadi di bab itu telah dijelaskan hal diri sejati, saudara sejati, guru sejati, dan sukma sejati. Jiwa mutmainah dapat diaktifkan untuk berimajinasi. Ingat, imajinasi bukan hayalan. Imajinasi adalah kemampuan untuk membentuk citra atau konsep yang belum nyata di alam ini.
sedangkan hayalan hanyalah impian dalam kondisi jaga. Dalam bahasa Inggris, hayalan atau fantasi disebut daydreaming atau impian di siang bolong. Jadi imajinasi bersifat kreatif dan produktif. Sedangkan hayalan merupakan pemborosan energi dan waktu. Jika jiwa ini tidak diaktifkan keluar, tapi diaktifkan ke dalam, maka energi mental akan terdeposit dalam diri. Nah, bangsa-bangsa barat sudah mengeksplorasi kemampuan jiwa ini. Jiwa ini bisa terangkat oleh kekuatan rohani. Karena itu, jiwa ini cenderung melihat ke depan. Sifatnya rasional dan objektif. Yang digapai adalah solusi masa depan bagi eksistensinya. Karena cenderung meninggalkan kenangan masa lalunya, maka jiwa ini tidak melibatkan emosi. Faktor subjektivitasnya rendah. Manusia yang menduduki posisi ini berusaha mengatasi hidupnya dengan memberdayakan akalnya. Panasnya emosi didinginkan sehingga mereka ini nampak tidak mempunyai belas kasihan ataupun cinta. Karena namanya juga masih nafs. Keinginan tetap tinggi tapi pakai rasio. Tidak asal tancap gas. Cost and benefit, rugi dan untung dipertimbangkan dengan seksama. Pengalaman masa lalu yang sekarang maupun kemungkinan yang akan terjadi masuk dalam pertimbangannya. Ada 3 entitas jiwa dalam tubuh yang bisa keluar masuk tubuh ketika manusia dalam keadaan tidur. Yang paling dekat dengan bentuk jasmani ya lawama. Jiwa ini dapat diperintah keluar tubuh pada saat jaga yang disebut dalam proses ngeraga sukma atau peristiwa out of the body experience, pengalaman keluar tubuh fisik. Bila ada orang yang menampakkan diri di lain tempat, misalnya tampak di Mekah, ya merupakan wujud dari jiwa ini. Banyak orang dari berbagai bangsa mempraktekkan out of the body experience atau OOB. Bahkan sekarang ini praktek OOB dipelajari secara terbuka. Tentu saja OOB yang dengan mudah dipraktikkan ini adalah tingkat jiwa lawama. Jadi seperti yang digambarkan dalam ayat 39-42, jika manusia mati jiwa ini tidak mau kembali ke dalam tubuh, juga berlaku sebaliknya. Bila jiwa ini tidak bisa kembali ke dalam tubuh, maka manusianya mati. Tapi tingkat kematiannya baru di tahap eterik, jadi masih keluyuran di bumi. Banyak cerita tentang orang yang ditampaki hantu dari orang-orang yang mati. Maka sebenarnya orang itu bertemu dengan jiwa lawamah orang yang mati tersebut. Jiwa ini masih terikat dengan keberadaan fisik bumi, bagaikan halimun yang melayang-layang dekat permukaan tanah. Karena itu, jiwa ini harus digulung, dan umumnya manusia yang mengalami kematian terbebas dari belenggu kuk jiwa ini. Dalam hipnotis regresi, hipnotis untuk melihat masa lalu, masa sebelum kelahiran sekarang, yang dikendalikan oleh pihak yang menghipnotis adalah jiwa mulhamahnya. Sekarang ini, untuk menyembuhkan penyakit secara parapsikologis, dokter menggunakan teknik hipnotis regresi untuk menelusuri pengalaman masa lalu si pasien. Dengan cara itu dokter bisa mendeteksi macam penyakitnya atau dapat memberikan konsultasi kejiwaan bagi pasien. Jiwa mulhamah pun harus digulung. Jika jiwa yang hidupnya di alam astral ini tidak digulung, maka dorongan untuk hadir kembali masih tinggi. Jiwa mutmainah tidak dapat dikendalikan oleh orang lain, juga
tidak dapat digunakan untuk melihat masa depan orang lain. Seorang peramal masa depan orang lain harus mampu membangkitkan kekuatan badan spiritualnya untuk berkomunikasi dengan jiwa mutmainah sang pasien. Nah, nanti jiwa mutmainah klien sendiri yang akan membuka informasi tentang masa depan dirinya. Jiwa mutmainah berada dalam alam transisi antara alam astral dan spiritual, juga dinamakan alam mental. Jiwa ini senang berpuas ria, senang hidup di alamnya sendiri. Diri yang masih terbungkus jiwa ini berada dalam perjalanan transisi. Artinya, pada suatu masa mungkin kembali ke bumi atau melanjutkan perjalanannya ke alam spiritual atau alam malakut. Walaupun jiwa ini di alam ketenangan, tapi ia tetap nafs, berarti tetap ada keinginan. Mungkin masih ingin kembali ke bumi, mungkin ingin berkelana ke alam yang lebih tinggi, yaitu alam malakut. Dalam Pupuh 9 diceritakan bahwa Syekh Siti Jenar sedang berlayar menempuh kehidupannya yang sejati. Dia memusatkan pikiran, menutup rapat pintu nafas, menggulung habis rahasia hidupnya. Kemudian dilepas bersamaan dengan lepasnya tali pengikat hidup secara kilat. Seketika itu pula, Syekh Siti Jenar telah menemui ajal. Peristiwa itu tidak dapat diperkirakan atau dibayangkan. Menutup rapat pintu nafas adalah menggulung semua badan nafs, dari lawamah hingga mutmainah digulung menjadi satu. Diputuskan tali-tali pengikat hidupnya seperti memutus tali pusar. Raga dilepas seperti pohon yang merontokkan buahnya yang sudah matang, sehingga raga pun mengeluarkan bau wangi, karena yang terjadi bukan proses pembusukan, tapi pematangan. Seperti itulah dijelaskan bahwa orang-orang lalim akan didatangi malaikat. Malaikat datang untuk memerintah si lalim mengeluarkan nafsnya, sama seperti bidan yang meminta sang calon ibu mengejan untuk mengeluarkan jabang bayi dari rahimnya. Secara normal, bukan bidan yang mengeluarkan bayi selama proses persalinan, tapi mekanisme alam yang ada pada perempuan untuk dapat melahirkan bayinya. Bagi mereka yang menguasai ilmu rahasia kematian, dapat menggulung nafsnya bersamaan dengan pemutusan tali pengikat hidupnya dengan raga secara sempurna. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk video ini, dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.